Buku Apakah Takdir Perempuan Sebagai Manusia Kelas 2 karya Evelyn Reed diterjemahkan oleh Sri Navirika Dewi. Bagian pertama. Apakah biologi adalah takdir perempuan? Bagi banyak perempuan dalam gerakan pembebasan perempuan, terutama mereka yang telah mempelajari buku Angels, The Origin of the Family, Private Property and the State, memahami bahwa akar pemiskinan dan penindasan perempuan ada pada masyarakat kelas. Tepatnya, mereka menggunakan istilah seksis untuk menjelaskan sistem sosial kapitalis sebagai masyarakat kelas tingkat akhir yang mendiskriminasi perempuan dalam setiap bidang kehidupan. Akan tetapi, tetap tidak pasti bagi perempuan apakah biologi memainkan peranan dalam proses pembentukan dan pelestarian posisi inferior mereka sebagai second sex, jenis kelamin kedua atau tidak. Itu adalah ketidakpastian yang dapat dimengerti dalam masyarakat yang didominasi laki-laki, di mana tidak hanya sejarah yang mereka tulis karena memiliki status quo, tetapi juga ilmu pengetahuan. Dua ilmu pengetahuan, biologi dan antropologi, sangat penting dalam memahami perempuan dan sejarah mereka. Keduanya sama-sama bias dan menguntungkan laki-laki, sehingga mereka lebih banyak menyembunyikan daripada mengungkapkan fakta sebenarnya tentang perempuan. Tampaknya propaganda pseudo-ilmiah yang paling merusak soal inferioritas perempuan adalah yang dianjurkan atas nama ilmu biologi. Menurut para pembuat mitos di bidang ini, perempuan secara biologis cacat karena organ alamiahnya dan perannya sebagai ibu. Cacat ini diklaim dapat dilacak kembali hingga ke dunia binatang, di mana semua perempuan dikatakan tak berdaya dan bergantung pada jenis kelamin laki-laki yang superior untuk menghidupi mereka dan anak-anaknya. Alamlah yang dianggap bertanggung jawab memberikan kutukan posisi inferior abadi bagi perempuan. Tampak jelas bahwa perempuan secara biologis berbeda dengan laki-laki, karena hanya jenis kelamin perempuan yang memiliki organ dan fungsi bersalin. Namun tidak benar jika alam bertanggung jawab atas penindasan perempuan. Pemikiran seperti itu secara eksklusif merupakan hasil dari institusi dan hukum buatan manusia dalam masyarakat patriarki yang terbagi dalam kelas-kelas sosial. Pemikiran perempuan tidak ada dalam masyarakat primitif yang tanpa kelas dan tidak ada pula dalam dunia binatang. Tidak sulit untuk melihat mengapa pemalsuan sejarah alam dan sejarah sosial terus disebarluaskan. Ini untuk menumbuhkan masyarakat yang seksis dan membenarkan penindasan perempuan berdasarkan susunan biologis mereka. Implikasinya jelas. Apa gunanya perempuan melawan penindasan dan mencari pembebasan jika masalahnya terletak pada susunan genetik mereka? Apa gunanya mengubah masyarakat jika perempuan tidak dapat mengubah biologinya? Tema ini digaungkan dalam kepala kita dengan berbagai cara yang tersedia sejak kita lahir. Untuk meyakini supremasi laki-laki yang menyamar sebagai ilmuwan, biologi adalah takdir perempuan, sehingga perempuan sebaiknya menata diri dan tunduk padanya. Faktanya, sama salahnya mengatakan bahwa biologi adalah takdir perempuan, sebagaimana mengatakan biologi adalah takdir laki-laki. Ini menurunkan derajat manusia ke tingkatan binatang. Sebab jika perempuan tidak lebih dari indukan, maka laki-laki hanyalah pejantan. Penurunan nilai ini menghilangkan perbedaan dasar antara manusia dan binatang. Di atas segalanya, manusia adalah makhluk sosial yang telah lama memisahkan diri dari asal-usul dan kondisi hidup binatang. Untuk memahami perbedaan antara jenis kelamin, pertama-tama mari kita periksa perbedaan-perbedaan antara manusia dan binatang yang membuat manusia sebagai spesies yang sama sekali baru dan unik. Manusia spesies unik. Sejak Darwin menunjukkan bahwa manusia muncul dari cabang apes,
seperti kera dan bertubuh lebih besar yang lebih tinggi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara manusia dan binatang. Tetapi sangat sedikit penelitian yang menunjukkan fakta yang lebih penting, perbedaan besar antara manusia dan binatang yang membuat manusia adalah spesies unik yang jauh berada di atas dan di luar semua bentuk kehidupan binatang. Sumber utama keunikan ini telah ditunjukkan oleh kaum Marxis, yaitu bahwa manusia memiliki kapasitas untuk melakukan aktivitas kerja dan menghasilkan kebutuhan dasarnya. Tidak ada spesies binatang lain yang melakukannya. Teori kerja tentang asal-muasal manusia ini pertama kali dikemukakan oleh Engels dalam esainya The Part Played by Labor in the Transition from Ape to Man, bagian yang dimainkan oleh tenaga kerja dalam transisi dari kera ke manusia. Sekarang, para ilmuwan penting di bidang arkeologi dan antropologi seperti Sherwood, Washburn, William Holtz, Kenneth Oak, V. Gordon Childe, dan yang lainnya menggunakan pembuatan alat sebagai ukuran pembeda antara manusia dan binatang. Sebagaimana yang disimpulkan Washburn, kesuksesan pembuatan alat pertamalah yang memulai tren evolusi manusia dan mengarah pada peradaban sekarang ini. Scientific American, September 1960. Gordon Childe menyepakati pendapat Engels pada saat mengatakan arkeologi prasejarah menunjukkan bagaimana manusia menjadi manusia dengan bekerja. What Happened in History. Penguin Book, halaman 27. Bagi mereka yang merendahkan aktivitas kerja, terkadang menyatakan bahwa kera besar juga menggunakan objek-objek alam sebagai alat, dan oleh sebab itu, kerja tidak dapat digunakan sebagai faktor dasar yang membawa kemanusiaan pada spesies kita. Tetapi poinnya adalah tidak peduli sepintar apapun seekor primata menggunakan tangannya dalam penangkaran mereka dapat diajarkan melakukan beberapa hal. Tidak ada spesies binatang, termasuk primata sekalipun, yang dapat membuat peralatan. Tidak ada pembagian kerja antara jenis kelamin pada primata dan tidak ada spesies pra-manusia yang mengandalkan kelangsungan hidupnya pada aktivitas kerja sistematis. Lengan yang digunakan untuk memetik dan tangan digunakan untuk menyuapkan bahan-bahan makanan ke dalam mulut. Ini adalah teknik yang digunakan sepupu anthropoidal kita, kata Adamson Hope, Man in the Primitive World. Secara kontras, manusia sangat bergantung pada aktivitas kerja, sehingga jika kemampuan produktif ini berhenti, kita akan binasa dari muka bumi. Aktivitas kerja oleh sebab itu telah melahirkan model baru bertahan hidup dan berkembang di spesies yang unik. Manusia tidak hanya reproduksi tetapi memproduksi kebutuhan-kebutuhan penting dalam hidup. Pentingnya produksi dapat dilihat pada perubahan drastis yang disebabkan oleh aktivitas kerja pada hubungan manusia dan alam. Pada dasarnya, binatang adalah budak alam, subjek dari kekuatan dan proses biologis di mana mereka tidak memiliki kuasa apapun. Manusia, di sisi lain, telah membalikkan hubungannya dengan alam. Melalui aktivitas kerja, manusia membuat alam di bawah pengaruhnya. Dalam kata lain, satu spesies manusia tidak hanya membebaskan diri dari kontrol langsung alam, tetapi juga menjadi pengendali kuasa yang dahulu mengontrolnya, yaitu alam. Seperti yang kadang-kadang disebutkan, bahwa sejarah binatang dibuat untuk binatang, sedangkan manusia membuat sejarahnya sendiri. Seiring dengan kemampuan menguasai alam, manusia juga mulai menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan baru, yang juga merupakan salah satu karakteristik yang tidak ada pada dunia binatang. Ketika binatang hanya terikat pada pemuasan kebutuhan dasar yang sama dan prokreasi saja, manusia telah membangun serangkaian kebutuhan baru tanpa ujung, yang semuanya merupakan kebutuhan budaya, setidaknya dalam tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Mari kita lihat beberapa contoh dalam realita dunia teknis. Dari kemunculan kapak pertama, kemudian muncul kebutuhan jenis kapak yang ada gagangnya.
Dari bentuk kasar kayu pencungkil muncul kebutuhan untuk menciptakan bajak. Alat tenun sederhana mengarah ke pengembangan industri tekstil. Konstruksi berkembang dari gubuk sederhana menjadi bangunan pabrik dan gedung pencakar langit. Gerobak sapi ditinggalkan seiring kebutuhan transportasi cepat setelah masa revolusi industri dan digantikan dengan kereta api, mobil pesawat, jet, dan pesawat luar angkasa. Kebutuhan budaya dalam segala bentuk dalam bidang pendidikan, seni, dan sains muncul sebagai bagian dari aktivitas dan hubungan baru manusia dalam kehidupan sosial. Bahkan, dalam bidang kebutuhan biologis atas makanan dan seks mengalami perubahan dan membentuk ulang kehidupan manusia. Manusia tidak makan, kawin, dan beranak pinak sebagaimana binatang, tetapi dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan standar budaya manusia. Sebagaimana yang ditulis Marx, kelaparan adalah kelaparan, tetapi rasa lapar yang hanya dapat dipuaskan dengan daging yang dimasak dan dimakan menggunakan pisau dan garpu adalah jenis lapar yang berbeda dengan rasa lapar yang dipuaskan dengan melahap daging mentah menggunakan tangan, kuku, dan gigi. A Contribution to the Critique of Political Economy, Charles Kerr, halaman 279. Seiring dengan cepatnya perubahan yang dibuat manusia pada alam eksternal, lingkungan mereka, manusia juga membuat perubahan yang sama pentingnya pada alam internal mereka. Hal ini sering ditunjukkan dalam tampilan fisik manusia dengan menghilangnya bulu-bulu dan karakteristik yang mirip kera besar. Tetapi yang paling penting adalah hilangnya reaksi-reaksi kebinatangan awal mereka yang digantikan dengan sifat alamiah sosial manusia. Sekarang manusia tampaknya telah menanggalkan semua naluri binatang yang sebelumnya kita miliki, yang digantikan dengan perilaku yang dapat dipelajari. Berikut tadi adalah fakta yang menunjukkan perbedaan mendasar antara manusia dan spesies lainnya, sehingga mematahkan teori bahwa manusia tidak lebih dari binatang yang mempelajari beberapa trik tambahan. Lebih akurat jika dikatakan bahwa walaupun manusia masih memiliki beberapa karakteristik biologis tertentu yang sama dengan binatang, kita telah mengangkat diri kita jauh di atas keberadaan mereka yang terbatas. Manusia telah terbentuk dan berubah menjadi dan melalui aktivitas produktif dan kekuatan sosial. Sehingga kita bukan lagi budak bentukan biologis kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh antropologis dari Michigan, Marshall Sahlins. Terbebasnya masyarakat manusia dari kontrol biologis adalah kekuatan besar evolusi manusia. Kehidupan sosial manusia adalah bentukan budaya dan bukan bentukan biologis. Scientific American, September 1960, halaman 77. Ini adalah titik awal pembongkaran mitos bahwa biologi adalah takdir perempuan. Dimulai dengan proposisi utama propaganda ini, mari kita periksa apa yang saya sebut sebagai teori rahim atau uterus.